Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak saat dia terus-menerus menggerakkan doukinya. Di sisi lain, badai douki mulai berputar lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dengan menjadi lebih kuat. Dentang. Meskipun kain warna-warni bukanlah barang biasa, itu tidak tahan untuk ditarik ke dua arah oleh dua elit Douzong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix penuh warna. Kain warna-warni baru saja robek ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara "suos-suos" berulang-ulang saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah. Sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan warna-warni yang menutupi langit. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menggambar banyak orbit saat sosok penguasa dengan cepat muncul. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Dentang. Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan penguasa, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain warna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa yang padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali diguncang hingga tenggelam ke dalam kayu perak. Berderit. Tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian warna-warni mengalir dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin sengsara. Dentang. Kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa jatuh, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang hebat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Pekik. Fluktuasi douki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Burung phoenix yang berwarna-warni sepenuhnya dibuat dari kain. Namun, badai douki yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar douki setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Korban petir angin. Disintegrasi badai douki mengungkapkan keberadaan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari itu. Akhirnya, ia mendarat di tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan hidup yang terbentuk di phoenix yang berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang agung, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusup sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara, "Suos." "Xiao Yan, satu jari akan merenggut nyawamu." Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin.
Suara udara yang dihirup berulang kali terwujud di seluruh stadion saat suara Feng King Air muncul. Jelas, semua orang tidak asing dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke kursinya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya saat ini. Tubuhnya condong ke depan. Angin berputar hijau tua membelai di jarinya seperti roh. Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika douki Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahayanya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa indah. Teratai api hijau giok perlahan-lahan mekar seperti teratai yang lembut. Cahaya berpendar berlama-lama di atasnya, memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api sedang mekar. Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan bagian tengah teratai api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit saat ini. Tabrakan yang tidak disangka-sangka ternyata tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Mata semua orang menatap tajam ke titik benturan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam bisa secara samar-samar merasakan kekuatan energi menakutkan itu. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Nyala api bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahayanya, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahayanya berangsur-angsur meredup sementara keduanya saling mengikis. Wajah ini terus berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tumbukan, menghisap pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah teratai api yang tidak dikenal. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin pavilion petir angin. Namun, mereka tidak menyangka, bahkan setelah itu digunakan dengan Feng King Air, itu masih terhalang oleh teratai api Xiaoyan yang belum pernah terdengar. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin berputar di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan saat keterkejutan melintas melalui mereka. Energi liar dan keras yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang kalau Xiao yang telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan saya belum pernah mendengar tentang teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lei Zunze, yang wajahnya tampak sedalam air. Senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki ekspektasi yang tinggi. Bakat Xiao yang jauh lebih besar daripada Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng King Air. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu King Luan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Syok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya.
Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dou semacam itu. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Xiaoyan ini, yang tiba-tiba muncul, kemungkinan besar jauh lebih kuat dari mereka. Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun menunjukkan lekukan yang memikat di bawah sampul gaun berwarna-warni. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala teratai hijau giok, tergantung di atas lubang, mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara, "Swoos", saat itu membuat ekor api hijau yang indah saat itu dengan cepat melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan! Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera, itu seperti sebuah bom saat gelombang api yang sangat besar meledak melawan penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan energi liar dan keras, riak melingkar dengan cepat menyebar di penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu pecah di tengah suara keras. Penghalang cahaya hancur dan sisa api menyerbu masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan burung phoenix warna-warni yang sangat besar. Kekuatan besar itu membuatnya terbang dengan teriakan tajam. Beberapa kain warna-warni robek darinya saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng Qing'er di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Di saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok cantik Feng Qing'er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh burung phoenix berwarna-warni, yang telah bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya dengan tiba-tiba di punggung burung phoenix yang berwarna-warni. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit phoenix berwarna-warni. Di dalam cahaya merah aneh itu, tubuh phoenix yang berwarna-warni itu dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng Qing'er. Tubuh indah Feng Qing'er bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap burung phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Di saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Aura yang membumbung tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang Dou Zong menjadi bintang 3 Dong Zong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit tercengang hanya dengan menontonnya. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membumbung tinggi. Dia mengerutkan alisnya dan menatapnya. Segera, dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Api langit 3 perubahan misterius. Teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiaoyan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu terhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Dou Zong. Xiaoyan merasakan keheranan di dalam hatinya ketika dia merasakan bahwa api langit 3 perubahan misterius hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Dou Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Jarak antara mereka masing-masing bintang sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya mengerti kenapa. Jarak antara setiap bintang di kelas Dou Zong jauh lebih lebar daripada kelas Dou Huang.
Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng King Er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya itu sedikit lebih kuat dari api langit 3 perubahan misterius milikku yang tidak lengkap ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan api langit 3 perubahan misterius. Jika tidak, dia akan dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah begini, wajar kalau aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang terpenting. Xiao Yan memandang Feng King Er yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba menjadi satu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban saat melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau perak Feng King Er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Dou Qi Agung melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Burung Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberikan semacam perasaan setan. Mata Phoenix menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara kaget keluar dari arena. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ikon Phoenix berwarna hitam yang sangat besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tampaknya Feng King Er mirip dengan Mu King Luan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk aslinya adalah Magical Beasts. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan Magical Beast yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng King Er tidak mengandung emosi sedikitpun saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon Phoenix Iblis Suci, telanlah langit dan bumi. Ketika teriakan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng King Er tampaknya telah hidup kembali. Itu mengeluarkan seruan tajam ke langit. Segera, ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia menembak dengan keras ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah cahaya hitam gelap yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan api tulang dingin dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiao Yan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia saring dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng King Er di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku Phoenix Iblis Surga.